Nah, ini akan nyambung dengan pertemuan pertama kita kemarin terkait research question sama hipotesis. Nah, kemarin kan setelah kita membuat research question atau pertanyaan penelitian dan juga jawaban sementaranya, nah, untuk membuktikan keduanya tersebut, maka kita harus membuat suatu desain penelitian yang bisa untuk menjawab dari hipotesis kita. Apakah benar jawabannya seperti yang studi literatur yang sudah kita lakukan, ataupun nanti jawabannya akan bertolak belakang. Nah, apa itu desain penelitian? Atau juga kita bisa menyebutnya adalah suatu rencana penelitian gitu ya. Yaitu suatu rencana penelitian disusun sedemikian rupa oleh peneliti, sehingga peneliti tersebut itu dapat menjawab pertanyaan dari yang sudah kita buat, dari research question dan juga hipotesis yang sudah kita buat. Lalu peran dari desain penelitian sendiri tersebut yaitu sebagai sarana peneliti untuk memperoleh jawaban pastinya ya atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dibuat. Lalu yang kedua sebagai alat untuk mengontrol ataupun mengendalikan berbagai varian yang berpengaruh pada suatu penelitian. Nah, di suatu penelitian itu kan tidak hanya terkait variabel bebas dan tergantung atau dependen dan independen, tapi di suatu penelitian itu pasti juga ada banyak pengaruh lainnya. Misalnya kita mau penelitian menggunakan tikus gitu, pasti juga ada pengaruhnya di situ. Tikus laki-laki dan tikus jantan pun pasti juga berbeda. Apalagi kita menggunakan penelitian pada subjek uji manusia, pasti akan semakin banyak lagi varian yang akan berpengaruh di situ, yang akan mungkin bisa mempengaruhi hasil penelitian kita. Nah, desain penelitian ini bisa untuk mengontrol ataupun mengendalikan hal-hal tersebut meskipun tidak semuanya. Lalu selanjutnya, hal apa sih yang perlu kita perhatikan dalam menentukan desain penelitian? Yang pertama, yang pasti kita harus menentukan dulu, kita mau menentukan penelitian itu ada intervensi atau tidak. Maksudnya kita memberikan perlakuan kepada subjek uji atau tidak gitu. Misalnya kita memberikan intervensi itu misalnya kita memberikan konseling, memberikan PIO, itu termasuk namanya intervensi. Kalau misalnya tidak melakukan intervensi berarti kita tidak melakukan pemberian informasi apapun, biasanya kita hanya sekedar wawancara atau hanya sekedar mengambil data dari rekam medis. Itu contoh untuk tidak melakukan intervensi. Nah, nanti yang memberikan intervensi itu namanya adalah eksperimental, sedangkan yang kita tidak memberikan intervensi itu kita biasa sebut sebagai observasional. Lalu yang kedua, jika observasional, maka kita akan mengukur semua data itu dalam satu waktu sekaligus, atau kita akan melakukannya follow up. Jadi kita mengikuti perkembangannya subjek uji kita, entah pada hewan uji ataupun pada manusia dalam jangka waktu tertentu. Nah, karena ini adalah penelitiannya fokusnya ke klinis, berarti kita pasti lebih ke manusia ya. Jadi kita akan mengikuti pasien misalnya, mengikuti pasien tersebut sampai waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mau sampai 1 tahun misalnya, untuk melihat suatu efek tertentu. Lalu kita follow up. Lalu yang ketiga, peneliti akan melakukan studi retrospektif ataukah prospektif gitu. Kalau retrospektif itu adalah data di masa lampau. Jadi kalau misalnya kayak kita mengambil data rekam medis, misalnya kita melakukan penelitiannya sekarang terkait efektivitas penggunaan glibenclamid misalnya gitu. Nah, kita tidak mengikuti pasien tersebut dari awal menggunakan obat, tapi kita langsung saat ini gitu. Jadi kita mencari pasien dengan pasien DM dengan penggunaan glibenclamid di suatu rumah sakit. Kita studi retrospektif ke belakang. Dulu gula darahnya berapa, terus saat terakhir sekarang berapa gitu. Itu studi retrospektif. Lalu yang kedua itu ada prospektif. Kalau prospektif berarti kita harus mengikuti dari awal. Misalnya dari pasien terdiagnosis diabetes, lalu pasien tersebut diresepkan glibenclamid, misalnya gula darah awalnya adalah 300. Nah, nanti kita juga harus melakukan studi literatur bahwa glibenclamid itu memberikan efek penurunan terhadap gula darah itu berapa bulan setelah penggunaan, atau gitu misalnya. Misalnya setelah kita studi literatur minimal 3 bulan setelah penggunaan baru terlihat efeknya misalnya.
Nah, nanti berarti kita harus memfollow up pasien tersebut sampai 3 bulan. Nanti setiap sebulan sekali kita cek, setiap bulan kedua kita cek, bulan ketiga kita cek. Nah, itu kita prospektif. Jadi kita mengikuti perkembangan pasien. Nah, kalau prospektif, kita pasti juga bisa memberikan apa ya? Lebih bisa mengendalikan varian-varian tadi gitu. Misalnya pas kita bisa memberikan video juga kepada pasien bahwa nanti lifestyle-nya begini-begini Pak, Bu, atau gimana. Nanti makanan apa yang harus dikonsumsi atau yang harus dihindari, aktivitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau perspektif itu hasilnya bisa lebih bagus daripada retro. Karena kalau retro kita tidak bisa mengkonfirmasi bahwa misalnya waktu dulu masuk gula darahnya 300. Terus waktu kita melakukan penelitian, karena kita pakai data yang ada di rekam medis, sampai data yang terakhir itu adalah masih 250 misalnya, belum turun terlalu banyak gitu. Nah, tapi kita di situ juga tidak bisa mengkonfirmasi bahwa obat itu tidak efektif dalam menurunkan gula darah. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengkonfirmasi kepada pasien misalnya lifestyle-nya selama ini seperti apa, kebiasaannya sehari-hari bagaimana, kita tidak bisa mengkonfirmasi semua itu data retrospektif. Kalau prospektif kan kita bisa sedikit mengendalikan, kita bisa memberikan intervensi kepada pasien. Nah, ketiga hal di atas itu sebenarnya tergantung dari tujuan penelitian kita tadi itu seperti apa, yang nantinya itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, penelitian sendiri itu kalau menurut pendekatannya itu ada yang namanya penelitian survei. Penelitian survei itu lebih ke kayak seperti observasional, tidak ada intervensi, jadi kita hanya melakukan wawancara saja, jadi tidak ada intervensi apapun. Biasanya dilakukan untuk populasi ataupun sampel dalam jumlah yang banyak. Generalisasi, tidak memerlukan kontrol. Jadi hanya pasien itu saja yang kita wawancara atau kita ambil datanya. Gitu kan. Terus umumnya dikerjakan di lapangan. Jadi untuk biasanya kebanyakan sih untuk data epidemiologi gitu. Misalnya untuk data misalnya sekarang COVID gitu. Lebih banyak terkait survei kalau COVID untuk data-data awal. Jadi yang kena COVID berapa, yang sembuh berapa, yang dan lain sebagainya, yang di rumah sakit ini berapa, gitu misalnya untuk penelitian survei. Atau misalnya kita mau melihat apa yang dirasakan pasien selama menderita COVID, selama pasiennya bisa kita wawancara, kita bisa pakai kuesioner, wawancara, itu bisa. Kita mendapatkan untuk data survei. Nah, survei sendiri itu atau penelitian survei itu umumnya ada dua, deskriptif dan juga analitik. Nah, kita pertama bahas untuk penelitian yang deskriptif terlebih dahulu. Biasanya kalau deskriptif itu ciri khasnya adalah yaitu untuk melihat gambaran. Karena namanya deskriptif kan penjelasan ya, jadi dia hanya untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dalam suatu populasi atau masyarakat atau dalam kegiatan tertentu. Itu adalah deskriptif, jadi hanya menggambarkan saja. Yang kedua, digunakan untuk membuat penelitian terhadap satu kondisi yang untuk program di masa sekarang, di mana yang hasilnya itu bisa untuk evaluasi perbaikan program tersebut untuk yang di masa akan datang. Misalnya sekarang survei gambaran terkait penggunaan vitamin C dosis tinggi 1000 mg misalnya pada pasien COVID misalnya. Ternyata gambarannya adalah banyak pasien yang ternyata mau diberikan 1000 mg ataupun tidak, ternyata hasilnya sama saja gitu misalnya. Jadi nanti untuk evaluasi ke depannya bahwa vitamin C itu mungkin nanti tidak digunakan sebagai obat lini pertama, misalnya seperti itu. Atau misalnya untuk perbaikan JKN itu juga bisa. Misalnya, atau jaminan kesehatan nasional nanti obat itu bisa keluar masuk dalam listnya BPJS. Misalnya untuk evaluasi seperti itu bisa. Yang ketiga, peneliti tidak mencoba untuk menganalisis. Jadi di sini untuk deskriptif itu nanti hasil datanya itu biasanya dalam bentuk angka-angka yang
tidak statistik, jadi tidak ada nilai alfa, tidak ada nilai p-value, seperti itu, tidak ada nilai R ataupun yang lainnya. Biasanya dia hanya bentuk persentase. Jadi misalnya bahwa pasien yang terkena diabetes dan juga hipertensi misalnya, itu komplikasi komorbid DM dan hipertensi misalnya 50% di suatu populasi rumah sakit X misalnya seperti itu. Jadi dia lebih bentuknya ke persentase. Dan karena dia deskriptif atau gambaran, maka kita tidak memerlukan adanya hipotesis. Jadi data itu disajikan apa adanya. Jadi misalnya laki-laki 30%, yang DM plus hipertensi 20%, DM plus dislipidemia sekian persen misalnya gitu. Rata-rata umur pasien berapa. Jadi tidak meneliti lebih lanjut. Kalau misalnya kita mau analisis statistik, biasanya kan umur itu akan berpengaruh atau tidak terhadap outcome misalnya. Itu kita bisa meneliti lebih lanjut. Tapi kalau itu deskriptif ya sudah sampai di situ saja. Biasanya lebih ke persentase-persentasenya berapa sama rata-rata. Kalau umur ya berarti rata-rata umur, rata-rata berat badan misalnya seperti itu. Ini memang datanya itu apa adanya saja, tidak dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk penelitian deskriptif itu contohnya kalau misalnya judul itu lebih ke gambaran penyakit diabetes mellitus di puskesmas X, atau gambaran misalnya gambaran kualitas hidup pada pasien hipertensi dengan komorbid CHF pada di rumah sakit X itu juga bisa, itu termasuk gambaran. Jadi nanti data kualitas hidupnya itu lebih ke hanya penampilan persentase saja. Jadi kualitas hidupnya yang baik, misalnya yang tidak baik, atau yang seperti apa, yang sebenarnya itu tergantung instrumen yang digunakan. Itu di rumah sakit tersebut mana gitu. Itu contoh gambarannya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, itu ada penelitian analitik. Kalau penelitian analitik itu, jadi kita menganalisisnya itu lebih dalam lagi. Kita akan belajar, akan mengaitkan terkait faktor resiko dan juga faktor efeknya itu apa. Kalau faktor efek itu kan akibat adanya dari faktor resiko. Jadi kalau ada faktor resiko, berarti dia akan mengakibatkan atau akan timbulnya terjadinya efek. Nah, itu penelitian analitik. Lalu bagaimana kita tahu faktor resiko itu memberikan efek? Ya, kita melakukan analisisnya lebih lanjut, misalnya dengan analisis statistik, ada hubungan atau tidak, ada beda atau tidak, dan lain sebagainya. Itu untuk penelitian analitik. Contohnya adalah di sini, merokok adalah faktor resiko untuk terjadinya penyakit kanker paru-paru. Nah, untuk menghitung faktor resiko terjadinya ini, berarti kita kan harus punya data angka-angkanya dari yang perokok sama kanker paru-paru berapa, lalu nanti kita masukkan ke dalam perhitungan. Nanti kita akan menemukan seberapa besar toh merokok itu beresiko terhadap munculnya atau terjadinya kanker paru-paru. Terus yang kedua, misalnya hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung. Jadi nanti kita juga harus mencari data pasien hipertensi yang juga kena penyakit jantung, lalu kita akan menghitung faktor resikonya itu berapa kalinya jika pasien tersebut menderita hipertensi sampai ke penyakit jantung. Nah, untuk desain penelitian analitik ada dua. Yang pertama observasional, jadi kita hanya mengobservasi saja atau mengambil data saja tanpa adanya intervensi. Itu ada 3 desain. Yang paling umum, yang paling sering digunakan di penelitian kesehatan, yaitu ada cross-sectional atau potong lintang, ada case control, dan juga ada cohort. Kalau misalnya kita mau melakukan intervensi, itu masuknya ke intervensional. Yang pertama ada uji klinis, yang kedua adalah penelitian eksperimental. Tapi kalau misalnya kita untuk S1 terutama ya, itu lebih biasanya kebanyakan menggunakan observasional. Kalau misalnya mau melakukan intervensional juga boleh, tapi biasanya lebih ke eksperimental. Nanti ada eksperimental itu ada beberapa jenisnya juga. Tapi untuk hari ini kita hanya akan membahas observasional dulu. Nah,
Yang pertama, itu ada cross-sectional, atau kita sebut sebenarnya kalau paling umum itu adalah penelitian potong bintang. Jadi kita memotong waktu gitu. Jadi kita mengcutnya di saat kita penelitian saat itu. Nah, di sini itu pengertiannya adalah pengertiannya dari cross-sectional, penelitian yang mempelajari hubungan faktor resiko atau variabel independen dengan faktor efek atau variabel dependennya, di mana observasi itu atau pengukuran variabel dari dependen dan juga independen itu dilakukan di satu waktu yang sama. Misalnya seperti tadi, misalnya kepatuhan dan juga hipertensi. Jadi kita mengukur kepatuhannya itu saat itu juga dengan melakukan wawancara kepada pasien, misalnya dengan MMAS 8. Lalu kita juga mengukur tekanan darahnya atau kita mengambil data tekanan darahnya itu juga saat itu juga gitu. Jadi dalam satu waktu sekaligus. Terus umur dan lain sebagainya, data-data semuanya itu kita ambil saat kita melakukan hari itu juga gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita misalnya butuh 100 pasien gitu. Tidak 100 pasien harus diukur misalnya dalam tanggal 1 Oktober itu enggak. Jadi misalnya 1 Oktober kita hanya dapat 5 pasien gitu. Jadi 5 pasien, besok dapat berapa pasien, besok dapat berapa pasien seperti itu. Jadi yang dimaksud diukur di waktu yang sama itu adalah variabelnya per pasien. Jadi bukan seluruh pasien harus di hari yang sama, itu enggak. Itu cross-sectional. Lalu untuk analisisnya itu untuk memperoleh perbandingan antara prevalensi efek atau dependen pada kelompok dengan resiko dengan prevalensi efek pada kelompok tanpa resiko. Nanti akan ini terdapat di gambar di bawah ini. Lalu nanti untuk cross-sectional itu akan diperoleh suatu angka yang namanya adalah prevalensi odds ratio. Jadi untuk melihat seberapa besarkah pengaruhnya faktor resiko tersebut terhadap efeknya, itu kalau di cross-sectional namanya adalah prevalensi odds ratio. Nah, jadi di sini variabel independen dan dependen itu diobservasi atau diukur di satu kali waktu yang sama. Nah, nanti akan ada faktor resiko positif, ada faktor resiko, dan tidak ada faktor resiko. Nanti akan ada efeknya, ada juga tidak. Untuk faktor resiko negatif juga muncul efek atau tidak. Seperti itu. Untuk cross-sectional memang harus diukur di satu waktu yang sama saat ini juga. Jadi satu kali aja pengukuran. Nah, tadi kan prevalence odds ratio itu merupakan dapat menghitung dari cross-sectional, yaitu adalah perbandingan antara jumlah responden dengan kasus kejadian penyakit lama atau baru pada satu saat dengan seluruh responden yang ada. Nah, misalnya ini ada faktor resiko dan ini tidak. Ini efeknya ada atau enggak? Itu adalah ada efek. Ini saya kurang tabel ya. Jadi ini ada efek, yang ini muncul tidak muncul efek. Jadi untuk menghitung nilai POR itu nanti rumusnya adalah responden dengan faktor resiko yang ada akan mengalami efek di jumlah total terhadap seluruh pasien yang ada faktor resiko, dibagi dengan responden yang mengalami efek tanpa faktor resiko dijumlah dengan seluruh responden yang tidak ada faktor resiko. Nanti akan didapatkan nilai POR atau prevalensi odds ratio. Lalu bagaimana interpretasinya? Interpretasinya adalah seperti ini. Saya ambil contoh misalnya bila POR kurang dari 1 dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfanya adalah 0,05 taraf kepercayaan ya, dan untuk nilai confidence intervalnya tidak melewati angka 1, maka variabel yang diteliti merupakan faktor protektif atau justru dapat mengurangi kejadian penyakit. Nanti akan ada contoh selanjutnya. Ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah satu contoh terkait studi cross-sectional yang saya buat contohnya itu berupa hubungan kepatuhan terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas A di Surakarta.
Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah kita membuat suatu tema seperti ini? Yang pertama, kita harus membuat pertanyaan penelitian dulu. Dari tema tersebut, apa yang akan ingin kita ketahui gitu. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah ada hubungan kepatuhan terhadap tekanan darah. Lalu setelah membuat pertanyaan, kita akan membuat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini akan selaras dengan pertanyaan penelitian. Sehingga tujuannya itu untuk mengetahui hubungan kepatuhan terhadap penurunan tekanan darah. Nah, setelah membuat tujuan penelitian, kita membuat studi literatur, tinjauan pustaka dari berbagai artikel dan sumber, maka kita bisa membuat suatu hipotesis. Nah, hipotesis yang kita buat itu adalah ada hubungan kepatuhan dan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, setelah itu, otomatis kita harus melakukan pengukuran beberapa variabel nanti yang akan kita gunakan. Nah, yang keempat, kita harus menetapkan dulu variabel dependennya itu siapa, variabel independennya itu siapa. Variabel dependen itu variabel bebas. Jadi kalau di sini variabel bebasnya itu adalah variabel terbebasnya itu adalah kepatuhan. Independen. Jadi independennya itu adalah berupa kepatuhan yang nanti ngaruh nggak tuh sama terhadap penurunan tekanan darah. Jadi tekanan darah ini adalah variabel dependennya, variabel tergantungnya atau efeknya. Dengan adanya kepatuhan yang misalnya seperti ini, gitu nanti tekanan darahnya seperti apa, atau kepatuhannya baik atau tidak, nanti tekanan darahnya terkontrol atau tidak. Lalu yang kelima, setelah kita tahu variabel dependen juga independen, maka kita bisa menetapkan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini terkait populasi dan juga sampel. Populasi kita siapa sih? Gitu kan di sini. Populasi kita adalah semua pasien hipertensi di puskesmas A tersebut. Semua pasien hipertensi di situ kita tidak melihat bahwa dia ada komorbid atau apa, pasien baru atau lama gitu kan. Nah, nanti kita itu sebut sebagai populasi. Lalu sampelnya seperti apa? Nah, sampelnya itu adalah sebagian dari pasien hipertensi di puskesmas A tersebut. Kenapa kok sebagian? Karena belum tentu semua populasi di sini itu bisa memenuhi kriteria kita gitu. Misalnya untuk menilai kepatuhan itu berarti kan kita kalau misalnya cross sectional kan tadi potong bintang. Jadi kalau untuk menilai kepatuhan itu berarti paling tidak pasien tersebut sudah pernah mendapatkan obat hipertensi tersebut sekian bulan misalnya. Jadi kita akan mencari pasien dengan kriteria misalnya penggunaan obatnya adalah sekian bulan atau kita tentukanlah 3 bulan, minimal 3 bulan. Dengan pasien dengan penggunaan minimal 3 bulan, itu yang akan masuk sampel kita. Itu adalah yang masuk ke sampel, sebagian dari pasien hipertensi. Kalau misalnya dia baru penggunaan 1 bulan, itu berarti tidak bisa memenuhi kriteria kita, berarti kita exclude. Jadi kita tidak mengambil datanya, maksudnya kita exclude. Lalu bagaimana kita tahu pasien tersebut sudah berapa lama penggunaan obatnya? Yang pertama, kita bisa melihatnya di rekam medis. Kalau misalnya ternyata kita belum bisa membuka rekam medis, gitu kan, kita bisa bertanya kepada pasien, ibu sudah berapa lama menggunakan obat darah tinggi misalnya, oh udah lama mbak, gitu misalnya, udah lamanya berapa. Kalau misalnya pasiennya tidak yakin, udah nggak apa-apa, kita ambil dulu aja data kepatuhannya selama kita wawancara tersebut. Nah, nanti kita bisa konfirmasi ke rekam medis, ternyata pasien tersebut sudah 1 tahun menggunakannya. Oh, berarti masuk ke kriteria kita. Tapi setelah ternyata kita cocokkan rekam medis, ternyata pasien tersebut baru 1 bulan pakai. Oh, berarti data tersebut tidak kita jadi pakai. Seperti itu. Jadi lebih enaknya kalau cross sectional itu sebenarnya kita ambil data itu sebanyak-banyaknya. Nanti kita cocokkan sama rekam medis mana yang sesuai dengan kriteria kita. Karena terkadang belum tentu kita bisa langsung pegang rekam medis seperti itu. Jadi kadang kita lebih ke pasien dulu, wawancara dulu semua kayak gitu. Baru nanti kita cocokkan dengan data rekam medis sekaligus ngambil data tekanan darah. Lalu yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi kalau untuk mengumpulkan data ini kita bisa lakukan tadi wawancara dan juga ambil dari rekam medis, tapi dilakukan bersama dalam satu waktu. Misalnya kita wawancara pasien tanggal 1, berarti kita juga harus mencari data tekanan darah untuk tanggal 1. Itu ya dimasuk dalam satu waktu yang sama. Nah, ini
Ini salah satu contoh perhitungan untuk yang tadi, kasus yang saya buat tadi. Nah, tadi di sini. Nah, di sini saya membuat kepatuhan itu menjadi dua, yaitu hanya patuh dan tidak patuh. Nah, nanti kalau dalam penelitian realnya seperti apa, itu tergantung dengan instrumen yang digunakan. Ada kepatuhan itu levelnya, misalnya ada level 1, 2, 3, 4, itu juga ada. Jadi sangat patuh, sedang, tidak patuh, atau apa gitu, ada levelnya tersendiri. Nah, di sini saya mengelompokkan tekanan darah itu menjadi dua, tekanan darah yang terkontrol dan juga tekanan darah tidak terkontrol. Nah, jumlahnya adalah sekian, lalu kita akan menghitung prevalensi odds ratio-nya. Ketemunya adalah 3,5. Yang artinya, kita harus tahu dulu sebenarnya, misalnya, ini saya misalkan ya, 95% interval kepercayaan atau confidence intervalnya adalah 1,2 sampai 7,8. Berarti 1,2 sampai 7,8 kan tidak melewati angka 1. Dengan taraf alfanya adalah 0,05. Berarti dia tidak melewati 1. Dengan kur 3,5, maka pasien yang tidak patuh di sini itu akan mempunyai resiko 3,5 kali tekanan darahnya tidak terkontrol. Seperti itu. Selama CI-nya tidak melewati angka 1. Berarti dia artinya bermakna bahwa iya loh, ternyata pasien yang tidak patuh itu akan mengalami 3,5 kali tekanan darahnya itu menjadi tidak terkontrol. Gitu. Berarti kita memang harus menyarankan kepada pasien bahwa bahwa kepatuhan itu penting loh dalam pengontrolan tekanan darah misalnya seperti itu. Itu nanti lebih ke hasil penelitian itu fungsinya untuk apa tadi seperti itu. Kalau kita sudah tahu bahwa tidak patuh itu bisa menimbulkan 3,5 kali tidak terkontrol. Nanti kalau tidak terkontrol akan terjadi seperti apa? Misalnya akan muncul komplikasi yang lain sampai ke jantung, ke ginjal dan sebagainya. Maka kita akan lihat pada pasien bahwa dalam penggunaan obat hipertensi harus patuh dan lain sebagainya, harus rutin. Itu untuk contoh studi cross-seksional. Untuk cross-seksional sampai ini apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk studi cross-seksional ini sebenarnya mudah, sangat mudah untuk dilakukan dan juga cepat. Cuman dia kelemahannya itu ini kan tadi untuk melihat hubungan ya. Jadi untuk melihat hubungan antara faktor resiko dengan efek itu lemah gitu kekuatannya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kan kita memang hanya mengukur satu kali saja. Jadi kita tidak melihat faktor-faktor di belakangnya yang lain. Tapi masih bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, ini adalah kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kelebihannya tadi ya mudah, murah, cepat, ya karena hanya untuk satu kali pengukuran, kita tidak mengikuti follow up perkembangannya pasien, gitu kan. Dapat digunakan untuk meneliti sekaligus banyak variabel. Jadi dalam satu waktu itu kita bisa mengukur banyak banget variabel yang kita mau. Misalnya nggak hanya tekanan darah ya, kita bisa melakukan pengukuran kolesterol, gula, asam urat juga misalnya, atau variabel yang lain. Di situ kita bisa mengukur satu waktu yang sama. Kita melakukan dengan interview juga responden tidak terancam drop out. Kenapa? Karena kita hanya melakukan satu kali pengukuran. Kalau misalnya kita follow up itu, misalnya kita follow up 3 bulan. Saya pernah melakukan penelitian follow up itu 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan ya kalau nggak salah itu. Jadi banyak banget pasien itu yang di tengah-tengah itu harusnya kontrol ke rumah sakit, tetapi dia pada bulan kedua dia tidak melakukan kontrol ke rumah sakit dengan berbagai alasan. Yang misalnya tidak ada yang mengantar atau apa gitu kan, otomatis harus kita drop out untuk yang tidak melakukan kontrol kedua tersebut. Karena kan memang kita harus mendapatkan kontrol data yang rutin setiap bulannya ke rumah sakit. Nah, sedangkan cross-seksional itu kita tidak melakukan follow up, jadi
terancamnya dropout itu nggak ada, hampir nggak ada seperti itu. Jadi lebih mudah dalam pengambilan data juga. Nah, ini sebagai dasar penelitian kohort. Nah, misalnya tadi udah tahu nih, tadi ada hubungan antara kepatuhan dan tidak kepatuhan gitu kan. Nah, kita dari cross sectional ini kita bisa upgrade untuk jadi kohort. Jadi benar nggak sih kepatuhan itu benar-benar ngaruh terhadap pengontrolan tekanan darah? Nah, kita upgrade ke kohort, lalu kita follow up, misalnya 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi setiap bulan kita interview kepatuhannya, kita interview lagi, kita ukur tekanan darah lagi, dan sebagainya. Kalau ternyata memang pasien yang patuh, itu benar ternyata tekanan darahnya selama 3 bulan atau 4 bulan itu lebih terkontrol daripada yang tidak patuh, misalnya dari penelitian kohort yang sudah kita upgrade. Nah, kekurangannya dia, kita tidak mengetahui faktor pada individu dari waktu ke waktu, karena kita hanya mengukur saat ini aja. Sulit untuk penyakit yang jarang terjadi. Terus diperlukan responden yang lebih banyak. Kalau cross sectional itu memang biasanya respondennya akan lebih banyak, seratusan lebih biasanya. Diperlukan responden relatif banyak, lalu tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat, karena kita hanya mengambil data di satu waktu yang sama. Mungkin saat ini tekanan darahnya terkontrol, tapi kita tidak tahu sebulan yang lalu itu terkontrol atau tidak. Gitu. Mungkin sebulan yang lalu tidak terkontrol, terus habis itu kontrol terakhir itu sama dokternya dikasih saran bahwa ibu harus menjaga lifestyle, sehingga pas waktu kita mengukur jadi terkontrol. Gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan gambaran yang secara akurat di situ. Mungkin di tengah-tengah ada intervensi yang lain. Cross sectional ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke desain yang kedua. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke desain penelitian yang kedua, yaitu case control atau kasus terkontrol. Yaitu suatu penelitian yang mempelajari faktor resiko atau sebabnya dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Jadi case control itu memang retrospektif atau data yang sudah lampau. Di mana outcome-nya atau kejadiannya atau efeknya itu diidentifikasi saat kita melakukan penelitian. Misal kita penelitiannya sekarang, berarti kita mengidentifikasi kejadian itu tuh sekarang dengan flashback ke belakang. Nah, penelitiannya itu dimulai dengan mengidentifikasi kelompok yang terkena penyakit atau efek tertentu atau kasus tertentu, dan kelompok tanpa adanya efek atau kelompok kontrol. Nah, ini ada kasusnya. Lalu kita juga misalnya hipertensi menyebabkan penyakit jantung atau gagal jantung gitu misalnya. Setelah kontrolnya itu berarti penyakit hipertensi saja yang dia tidak menyebabkan penyakit jantung, misalnya seperti itu tes dan kontrol. Jadi ada yang kasusnya tetapi tidak sampai menimbulkan efek. Nah, untuk case control, untuk melihat hubungannya kita sebut dengan namanya odds ratio. Jadi, kalau tadi cross-sectional kan adalah prevalensi odds ratio. Kalau case control sebut odds ratio. Nah, yang pertama kita penetapan kontrol dulu. Yang pertama tanpa matching. Tanpa matching itu jika kejadian penyakit tidak dapat dihitung atau proporsi kejadian sebenarnya antara kelompok kasus dan kontrol itu tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu nih proporsi kejadiannya antara tadi yang hipertensi kena jantung sama hipertensi nggak kena jantung, itu kita nggak tahu itu jumlahnya berapa sama berapa. Jadi kita tidak perlu matching. Atau seperti yang saya kemarin lakukan itu adalah penelitian terhadap plasmon atau plasma convalescence pada pasien COVID. Karena tahun 2020 itu kan memang COVID baru di tahun 2020, dan plasmon di 2020 kan juga termasuk baru. Tidak seperti sekarang yang
penggunaan plaskon sudah banyak sekali digunakan. Nah, di tahun 2020 itu, karena jarang sekali yang menggunakan plaskon saat itu, dan ada beberapa kasus itu hasilnya itu bagus, ada beberapa kasus juga yang ketika diberikan plaskon itu tidak bagus itu. Nah, waktu itu saya mengambil penelitiannya itu adalah pasien COVID yang dia itu hasilnya bagus sampai BLPL, kalau di rumah sakit namanya boleh pulang, dalam artian pasiennya sembuh di situ. Dan di situ kebetulan di satu rumah sakit tersebut, karena saya mengambilnya di satu rumah sakit, hanya ada 2 pasien yang memang diberikan plaskon dan juga berikan terapi sesuai dengan penyakitnya, terapi COVID dan lain sebagainya, diberikan plaskon sampai dia memang sembuh itu hanya ada 2. Dan di situ tanpa matching, karena memang proporsi kejadiannya itu kita tidak tahu, karena juga termasuk kasus baru ya di situ. Jadi waktu itu memang tidak melakukan matching, sehingga data itu aja lah yang kita gunakan tanpa adanya kontrol malah waktu itu. Seperti itu salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk tes kontrol. Lebih tepatnya sih kalau yang plaskon itu adalah case series ya, karena tidak ada kontrolnya. Nah, yang kedua dengan matching. Kalau dengan matching itu berarti antara kasus dan kontrol itu berpasangan 1:1. Jadi kalau kita punya kasus 50, berarti kita juga harus punya kontrol 50 di situ. Jadi harus seimbang. Nah, matchingnya itu secara individual dari jenis kelamin, umur, berat badan, dan lain sebagainya itu paling tidak harus mirip atau malah kalau bisa harus sama. Dan matching itu sangat sulit untuk dilakukan. Seperti itu. Apalagi terkait penelitian retrospektif yang sudah berlalu, kita akan mencari data yang untuk data matching itu biasanya agak susah. Makanya kadang daripada kita menyebutnya tes kontrol itu lebih apa ya, bukan modifikasi juga, jadi kayak kita lebih menyebutnya adalah case series seperti itu, karena memang tidak ada kontrol di situ, karena pertama tadi sulit untuk dilakukan, yang kedua belum tentu ada juga. Nah, kalau untuk odds ratio-nya itu adalah nilai faktor resiko, ada faktor resiko, tetapi dia kontrolnya adalah tidak ada faktor resiko, bagi dengan adanya kasus yang resikonya tidak ada dengan kontrol yang resikonya ada, nanti akan ketemu nilai R-nya. Nah, ini adalah interpretasi dari nilai OR. Misalnya nilai OR lebih dari 1, dengan tingkat kepercayaan adalah 95%, alfanya 0,05, dengan interval confidence-nya tidak melewati 1, maka variabel yang diduga faktor resiko itu benar berpengaruh terhadap terjadinya infek. Jadi kalau misalnya kita dapat nilai OR lebih dari 1, berarti faktor resiko tadi adalah misalnya tekanan darah atau hipertensi, itu boleh-boleh berpengaruh terhadap terjadinya penyakit jantung atau misalnya terhadap cardiac arrest. Itu misalnya kalau OR-nya lebih dari 1, selama dia alfanya 0,05 dengan nilai interval confidence-nya tidak melewati 1. Jadi dia bermakna secara klinis. Bila OR lebih dari 1, kalau melewati angka 1 berarti tidak berpengaruh. Kalau OR-nya kurang dari 1, tidak melewati angka 1, berarti dia justru dapat mengurangi angka kejadian. Nah, ini nanti tergantung dari pertanyaan penelitian kita, tujuan penelitian kita, dan juga hipotesis kita. Nanti ini akan juga menyesuaikan. Nah, di sini contoh studi untuk tes kontrol adalah misalnya hubungan riwayat penyakit hipertensi dengan pendarahan postpartum. Postpartum itu adalah pasca melahirkan. Yang pertama, seperti yang sama dengan tadi, kita menentukan pertanyaan penelitian kita apa, tujuannya, dan juga hipotesis atau jawaban sementara kita itu apa. Nah, di sini jawaban sementara kita itu adalah adanya hubungan riwayat hipertensi dengan pendarahan postpartum. Lalu di sini kita menetapkan variabel dependennya siapa, variabel independennya siapa. Kalau variabel independennya di sini adalah riwayat hipertensi. Riwayat hipertensi itu benar nggak sih dapat menyebabkan kejadian pendarahan postpartum, sehingga postpartum
pendarahan postpartum itu adalah dependent effect-nya. Lalu yang kelima adalah menetapkan populasi dan sampel, gitu ya. Kalau populasinya wanita yang melahirkan, identifikasinya adalah kasus sama. Kalau misalnya di case control berarti mengidentifikasinya adalah kasusnya dan juga kontrolnya. Kalau kasusnya adalah wanita yang melahirkan mengalami pendarahan postpartum. Sedangkan kontrolnya adalah wanita yang melahirkan dalam kurun waktu yang sama tetapi tidak mengalami pendarahan postpartum. Itu adalah kontrol. Jadi sama-sama wanita melahirkan, tapi yang satunya itu kasusnya adalah terjadi pendarahan postpartum, yang kontrol itu juga melahirkan tetapi tidak terjadi pendarahan postpartum. Ini adalah case control. Lalu yang keenam, melaksanakan penelitian atau pengukuran secara retrospektif. Jadi kita ngambil data dari rekam medis di suatu rumah sakit atau di suatu puskesmas atau di suatu instansi kesehatan tertentu. Lalu yang ketujuh, kita akan melakukan hubungan antara atau uji korelasi antar kelompok untuk bisa mendapatkan nilai odds ratio. Nah, di sini misalnya ada riwayat ibu dengan hipertensi, dengan terjadi pendarahan adalah sekian, dengan tidak hipertensi, dan juga tidak pendarahan. Nah, jumlahnya adalah totalnya sekian. Nah, kita akan menghitung odds ratio-nya berapa di sini. Nah, kita misalnya alfanya adalah 0,05. Dengan nilai interval confidence adalah 2,6 sampai 15,3, di mana di sini berarti tidak melewati angka 1, rentangnya ini 2,6 sampai 15,3 kan tidak melewati 1. Sehingga kesimpulannya adalah ibu yang dengan riwayat hipertensi tersebut mempunyai resiko 9 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak ada riwayat hipertensi. Itu maknanya untuk odds ratio tadi, untuk case control seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk case control, kelebihannya itu dapat digunakan untuk meneliti kasus yang jarang terjadi. Kalau misalnya kasus itu tidak banyak, kita bisa melakukan case control tersebut. Entah nanti dengan kontrol, dengan matching, atau tidak. Penelitian dilakukan dengan cepat karena datanya retrospektif, data masa lampau. Jadi kita bisa melakukannya dengan cepat tanpa harus memfollow up. Tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan subjek penelitian yang banyak, dapat mengidentifikasi beberapa faktor resiko sekaligus. Jadi tergantung data rekam medisnya itu lengkap atau tidak. Jadi misalnya tadi pendarahan postpartum. Kita lihat sebenarnya hanya riwayat hipertensi saja gitu, tapi ternyata di data rekam medis itu ternyata misalnya ada beberapa pasien dia ada faktor resiko yang lain di situ misalnya. Nah, nanti kita juga bisa mengambil data tersebut lalu kita bisa analisis lagi terhadap efeknya seperti apa. Nah, selanjutnya faktor resiko dikendalikan atau dibatasi sehingga hasilnya lebih tajam. Nah, tadi karena misalnya kita ada faktor resiko yang lain, tetapi kita tidak ambil gitu faktor resiko yang lain tersebut. Jadi kita fokus hanya di riwayat hipertensinya saja gitu, pasien yang hanya ada riwayat hipertensi. Nah, dari di situ kita kendalikan faktor-faktor resiko yang lainnya. Entah misalnya adanya obesitas seperti itu. Kita tidak ambil faktor resiko obesitas tersebut. Jadi memang hanya karena riwayat hipertensi saja terhadap pendarahan postpartum. Kekurangannya apa? Resiko recall bias. Jadi biasnya bisa tinggi karena ada tanya bersifat retrospektif. Ada kemungkinan tidak tercatat di rekam medis, lupa atau mungkin penulisannya salah ataupun yang lainnya gitu. Jadi biasanya cukup lumayan. Lalu yang kedua, ketepatan informasi sulit dipercaya. Itu bisa jadi karena kita tidak bisa mengkonfirmasi kepada pasien dan juga tidak bisa mengkonfirmasi kepada penulis rekam medis karena datanya kan data masa lampau.
Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menentukan lebih dari satu variabel dependen. Jadi variabelnya untuk variabel dependen ya atau efeknya itu hanya bisa kita tetapkan satu di situ. Itu hal yang selanjutnya tidak dapat diketahui efek dari luar karena sulit dikendalikan. Selanjutnya, sulitnya memilih kontrol yang sesuai dengan kasus karena banyak faktor yang harus dikendalikan. Kontrolnya ini akan sulit untuk kasus untuk studi desain case control gitu. Untuk memilih kontrolnya tadi yang harus sama, yang harus entah nanti tanpa matching ataupun dengan matching itu kontrol itu sulit sekali untuk didapatkan. Seperti itu. Sampai case control ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ingin berpendapat? Atau ada yang mau mengklarifikasi? Kalau belum, kita lanjut ke desain penelitian yang terakhir untuk kelompok observasional, yaitu cohort study. Nah, cohort study ini dari semua penelitian observasional, dia yang istilahnya derajatnya adalah paling tinggi untuk cohort ini. Jadi dia yang istilahnya taraf kepercayaan hasilnya adalah paling tinggi, itu adalah cohort dibandingkan dengan persepsional maupun case control. Sebenarnya sama di sini, penelitian mengkaji antara hubungan antara faktor resiko dengan efek atau terjadinya suatu kasus atau penyakit tertentu. Nah, pendekatan waktunya yang saya digunakan adalah secara longitudinal atau time period approach. Jadi kita meneliti suatu faktor resiko terhadap efek pada subjek penelitian itu diikuti atau di follow up dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya tadi ya, misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ataupun 6 bulan sampai setahun, 2 tahun juga bisa. Itu tergantung dari apa yang akan kita teliti di situ. Jadi kita kalau cohort study, yang ini adalah cohort study perspektif yang kita follow up. Di sini ada populasi, ada studi sampelnya apa, nanti dengan subjek yang ada faktor resiko, dengan subjek yang tanpa faktor resiko. Dan juga ada misalnya subjek yang harus kita exclude di sini. Misalnya tidak memenuhi kriteria kita atau outcome-nya seperti apa, ternyata tidak memenuhi, nah kita harus exclude. Lalu kita mau follow up sekian lama, sekian kurun waktu, dengan subjek yang adanya faktor resiko tadi itu outcome-nya itu seperti apa. Dia muncul efek tertentu atau tidak muncul efek tertentu. Sedangkan subjek yang tanpa faktor resiko itu juga kita bisa melihat setelah sekian kurun waktu tertentu efeknya ada atau tidak. Jadi ini setelah sekian waktu. Misalnya setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Biasanya kalau cohort minimal 3 bulan. Kita untuk melakukan penelitian cohortnya dengan follow up. Nah, tipe cohort itu ada dua, yaitu prospektif dan retrospektif. Nah, kalau prospektif itu berarti exposure itu ditentukan saat kita akan melakukan penelitian. Jadi kita mulai hari ini, maka exposure-nya itu kita berikan hari ini. Misalnya tadi, saya kemarin melakukan penelitian misalnya adalah diabetik retinopati. Nah, pasien baru terdiagnosis diabetik retinopati adalah hari ini, lalu dokter merekomendasikan untuk pemberian laser misalnya, atau dengan injeksi bevacizumab misalnya.
injeksi dengan bevacizumab hari ini langsung diinjeksi, karena kalau injeksi lebih cepat daripada laser. Tindakannya maksud saya itu dengan prospektif. Nah, injeksi bevacizumab itu misalnya dia bisa memberikan efek itu minimal adalah setelah misalkan katakanlah 3 bulan. Setelah 3 bulan pertama itu kita akan melihat bahwa kalau diabetik retinopati itu kan retinanya itu kan kayak ada misalnya adanya pembekakan pembuluh darah atau adanya dari gambar itu dia akan seperti menggelap. Misalnya adanya edema juga pembekakan di situ. Nah, setelah diinjeksi bevacizumab itu kita akan ikuti perkembangan pasien tersebut. Misalnya jadwalnya pasien injeksi bevacizumab adalah sebulan sekali. Jadi makanya sekarang dia diinjeksi, bulan depan dia harus diinjeksi, berarti dia harus kontrol. Nah, sebelum diinjeksi itu kita kalau bisa ketemu pasien tersebut, bertanya efek lebih ke apa sih yang dirasakan pasien tersebut selama 1 bulan setelah injeksi. Selama 1 bulan itu kita bisa menambahkan variabel tergantungnya atau variabel dependennya atau outcome-nya itu yang lain. Misalnya adalah kualitas hidup atau muncul tidaknya efek samping ataupun biasanya sih lebih banyak 2 itu sih. Apa yang dirasakan pasien, oh ternyata setelah diinjeksi pasien tersebut merasakan nyeri di daerah mata. Nah, kita juga bisa menilai kualitas hidupnya dia karena mata itu kan ibaratnya jendela dunia ya. Jadi kalau sebelum diinjeksi kemarin kualitas matanya seperti apa misalnya, rabun-rabun banget misalnya. Nah, nanti setelah diinjeksi 1 bulan itu kita tanya lagi dengan instrumen yang sama ya, pasti dengan yang pertama ya. Itu ada kita menggunakan instrumen tertentu waktu itu. Nah, di situ kita tanya lagi dari setelah diinjeksi itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sama yang kita ajukan itu rasanya seperti apa, apakah hasilnya sama dengan yang sebelum diinjeksi atau tidak. Itu bisa namanya kita bisa menawarkan kualitas hidup atau kualitas dari lebih ke sebenarnya kualitas hidup sih namanya itu, tapi tergantung kuesioner, tergantung instrumen yang kita gunakan. Kuesionernya itu ada banyak untuk kualitas hidup, nanti menyesuaikan penyakitnya. Nah, saat itu juga setelah kita wawancara, pasien tersebut akan mendapatkan injeksi bevacizumab untuk retinopatinya untuk yang kedua. Nah, nanti kita juga bisa wawancara biasanya setelah diinjeksi, pasien tidak langsung disuruh pulang, tapi seperti ada observasi sebentar. Nah, jika kita mau dan pasiennya berkenan, kita bisa menanyakan setelah diinjeksi beberapa saat setelah injeksi itu apa yang dirasakan. Tapi kalau ternyata tidak berkenan, kita bisa melakukan hal itu 1 bulan lagi. Jadi nanti kita akan mendapatkan data before injeksi, after injeksi 1 bulan, after injeksi lagi bulan kedua, after injeksi lagi bulan ketiga. Itu namanya adalah prospek. Jadi kita mengikuti perkembangan pasien. Dan juga kita ada beberapa data yang harus kita tanyakan kepada pasien tersebut by WA. Seperti itu. Dan juga kita bisa menambahkan data lain, misalnya data gula darah, karena kan diabetik retinopati kan disebabkan oleh adanya penyakit diabetes mellitus. Jadi di situ kita bisa menambahkan data gula darahnya saat kunjungan ke rumah sakit itu berapa. Kalau waktu itu kami mengukurnya adalah mengukur nilai HbA1c-nya itu berapa di situ. Nah, nanti baru kalau HbA1c berarti cukup di 3 bulan terakhir. Bisa kita melakukan pengukurannya di bulan ketiga atau bulan terakhir melakukan penelitian. Atau kalau enggak, kalau misalnya terkendala dana, kita bisa melakukan pengukuran darah itu, gula darah sewaktu yang menggunakan alat isi touch itu deh. Itu juga bisa nanti. Pertama, sebelum dilakukan injeksi bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu perspektif. Jadi diikuti dan kita melihat faktor-faktor yang lainnya itu seperti apa. Nah, itu perspektif. Lalu yang kedua, yaitu retrospektif, berarti mirip seperti case control, hanya saja bisa exposure-nya itu ditentukan sebelum kita melakukan penelitian.
Jadi kita melihat efeknya dahulu. Kurang lebih juga sama sih dengan di progress control. Nah, kita akan melihat di belakang untuk contohnya ya. Nah, jadi ini perspektif, adanya subjek, terus adanya exposure, lalu kita akan mendapatkan outcome. Nah, kalau misalnya contohnya di sini adalah thalassemia. Ada wanita hamil, lalu dia ada thalassemia atau tidak, lalu outcome-nya ternyata ada yang bisa menyebabkan kematian, ada yang tidak, dari yang positif thalassemia, dan juga dari yang tidak adanya thalassemia itu juga ada yang bisa menyebabkan kematian ataupun tidak. Nah, di sini faktor resiko itu diamati, diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian diikuti ke depan dalam kurun waktu tertentu untuk melihat efeknya. Itu perspektif. Nah, kalau untuk retrospektif itu, kita melihatnya itu, misalnya kita sekarang di sini. Jadi kita melihat efeknya dulu nih, adanya kematian pada pasien, adanya apa ya ini, bayi yang kematian bayi ya istilahnya ya, janin itu yang diakibatkan misalnya oleh adanya thalassemia ataupun ini. Nah, nanti kita melihatnya dari sini, lalu kita memflashback ke belakang. Oh, ternyata kematian ini pada wanita hamil itu adanya thalassemia. Terus ada juga yang dia kematian tidak terjadi kematian meskipun ada thalassemia. Dan itu misalnya terjadi pada wanita hamil. Nah, ada juga yang dia adanya kematian, tetapi dia tidak menderita thalassemia. Ada juga yang tidak mengalami kematian dan juga tidak menderita thalassemia pada wanita hamil. Jadi kita melihat dari efeknya sekarang, lalu kita mundur ke belakang. Kalau yang prospektif kan kita mundur ke belakang, gitu kan. Di sini efek yang dinilai sudah terjadi, lalu kita terus ke masa lampau. Kita hanya bisa melihat semua ini itu melalui data rekam medis dari pasien tersebut. Dan syaratnya kalau misalnya retrospektif, berarti data rekam medis tersebut harus lengkap. Sebentar ya, saya ada telepon. Nanti saya lanjut lagi. Iya, Bu.
Lalu deh, maaf ya tadi tak tinggal sebentar. Oke, kita lanjutkan. Oke. Layar saya udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, jadi kita udah sampai ini. Oke, kalau selanjutnya untuk terkait analisis penelitian kohort. Kalau untuk penelitian kohort tadi kan kastanya yang paling tinggi ya untuk menentukan insiden efek yang timbul akibat bencana dari faktor risiko tertentu. Nah, dan untuk penelitian kohort ini untuk menghitung insiden tersebut kita bisa melakukan perbandingan insiden yang disebut dengan relatif resiko atau nilai RR, di mana menghitungnya adalah membandingkan insiden efek pada subjek dengan faktor resiko dengan insiden efek pada kelompok tanpa faktor resiko. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada faktor resiko, ini merupakan variabel independennya, ada atau tidak, dan faktor efek dependennya ada atau tidak. Nah, nanti kita bisa menghitung nilai RR-nya atau nilai insiden kejadiannya itu seberapa besar. Contohnya di sini adalah hubungan perilaku merokok ibu hamil dengan kejadian BPLR. Nah, untuk langkahnya masih sama dengan seperti yang pertama tadi, yang sebelumnya. Kita menentukan pertanyaan penelitian dulu, rumusan masalah, tujuannya, dan juga hipotesisnya. Lalu di sini untuk hipotesisnya dibuat adalah adanya hubungan antara perilaku merokok ibu hamil dengan kejadian BPLR. Lalu setelah kita menentukan hipotesis tersebut, lalu kita menentukan variabel dependen juga independen dari tema tersebut. Yang pertama untuk variabel dependennya yang jelas adalah BPLR atau kejadian berat badan bayi rendah. Independennya adalah perilaku merokok ibu hamil. Nah, di sini ada juga yaitu variabel pengendali atau yang harus kita kendalikan. Yaitu pertama adalah berat badan ibu hamil, umur ibu hamil berapa, pekerjaannya berapa, dan juga sosiodemografi yang lain misalnya. Pendidikan atau apapun itu. Itu kita masukkan ke variabel pengendali. Atau sebenarnya kita juga bisa sebut adalah sebenarnya variabel perancu. Karena apa? Variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi hasil dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan maka itu variabel-variabel tersebut harus kita kendalikan. Selanjutnya adalah menentukan populasi dan sampel. Populasinya di sini adalah menetapkan kasusnya, kelompok kasusnya berapa, kelompok kontrolnya itu berapa. Hampir mirip dengan case control, cuman di sini kita perspektif ataupun retrospektif. Jadi biasanya kalau misalnya kontrol itu lebih sering kita gunakan di kelompok prospektif. Kalau retrospektif jarang karena tadi ya sulit karena datanya adalah data masa lampau. Lalu yang keenam, mengamati perkembangan efek pada kelompok subjek resiko dan kelompok kontrol. Selanjutnya tinggal kita melakukan analisis hubungan antara proporsi kelompok ibu dengan BPLR dengan proporsi kelompok ibu yang anaknya tidak BPLR dengan merokok dan juga tidak merokok. Di sini perilaku ibu hamil tadi ada yang merokok dan juga tidak merokok, efeknya ada yang BPLR dan juga tidak BPLR. Lalu kita bisa menghitung nilai RR-nya dan kita ketemunya adalah 3. Yang artinya ibu hamil dengan merokok itu memiliki resiko 3 kali anaknya akan lahir dengan BPLR dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Itu untuk resiko relatif dari studi kohort. Untuk kelebihan dan juga kekurangan dari studi kohort itu, misalnya untuk kelebihannya, merupakan desain yang paling baik untuk menentukan hubungan faktor resiko dengan efek. Karena kita tadi kan melakukan follow up ya, jadi kita bisa mengendalikan beberapa variabel yang dapat mengganggu hasil dari penelitian kita. Yang kedua,
sangat baik dilakukan terhadap kasus dengan kasus yang fatal ataupun yang progresif. Yang perkembangannya itu progresif, entah itu perkembangan membaik atau perkembangan yang buruk. Tapi kalau progresif biasanya lebih ke diharapkannya adalah hasilnya membaik ya di sini. Atau kasus yang fatal di sini bisa menyebabkan kematian misalnya. Itu cohort bagus digunakan. Lalu yang ketiga dapat digunakan untuk meneliti beberapa efek sekaligus dari satu faktor resiko. Ini hampir sama dengan sebelumnya juga. Yang keempat, memiliki kekuatan yang paling baik untuk meneliti berbagai masalah di kesehatan. Karena tadi untuk melihat hubungan sebab akibatnya dia bagus. Karena banyak yang dikendalikan dan juga kita memfollow up-nya. Lalu kekurangannya biasanya memerlukan waktu yang lama karena kita adanya follow up tadi ya. Jadi butuh waktunya itu lebih lama. Bisa hanya mingguan, bulanan, tapi juga bisa bertahun-tahun untuk cohort ini. Lalu yang kedua, lebih rumit dan membutuhkan biaya yang mahal. Ada ya kemungkinan subjek di drop out, misalnya di tengah-tengah dia tidak hadir saat kontrol atau saat harusnya dilakukan pengambilan data, otomatis kita harus men-drop out-nya. Yang ketiga, kurang efisien pada kasus yang jarang terjadi. Karena apa ya, kalau kasus itu jarang terjadi sedangkan kita membutuhkan jumlah sampelnya misalnya sekian, kita akan waktunya itu jadi lebih lama sekali untuk menemukan kasus yang sama tersebut gitu. Jadi kalau dari segi waktu memang kurang efisien kalau misalnya kasusnya jarang terjadi. Kurang etis karena mengamati faktor risiko pada subjek sampai terjadi efek. Kurang etisnya di sini misalnya kita tahu bahwa hal tersebut itu tidak baik misalnya, tetapi nanti pada kasus kontrol kita tidak bisa memberikan intervensi di situ, tidak bisa memberikan apa ya istilahnya perlakuan misalnya, karena memang untuk kelompok kontrol kan biasanya tidak diberikan perlakuan atau tidak diberikan sesuatu gitu. Jadi kadang bisa menyebabkan kurang etis di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada kontrolnya, tapi kalau misalnya kita tidak ada kontrol, ya tidak apa-apa gitu. Atau misalnya di tengah-tengah penelitian pasien tersebut mengalami suatu efek yang kurang menyenangkan, tetapi kita membutuhkan pasien tersebut sampai akhir kayak gitu. Dan harusnya efek pada pasien tidak menyenangkan tersebut atau tidak enak di pasien tersebut harus kita obati misalnya, tapi kita tidak obati gitu. Jadi itu akan menjadi kurang etis juga di situ. Jadi terkadang di cohort itu kendalanya seperti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya mengalami efek yang tidak menyenangkan, ya mau nggak mau kita harus mengekskludnya karena tidak mungkin kita membiarkan pasien sakit karena efek yang diberikan. Misalnya tadi injeksi bevacizumab gitu kan di mata sakit banget misalnya. Nanti kalau selanjutnya ternyata pasiennya nyeri setelah itu, jadi kita harus ganti terapi yang lain misalnya. Jadi contohnya adalah seperti itu, maka kayak gitu harus di drop out. Jadi nanti kita harus menambah atau mencari subjek penelitian yang lain lagi. Jadi pada waktunya jadi lebih lama. Jadi biayanya juga jadi lebih mahal karena itu tadi ada yang drop out, ada yang harus dimasukkan dan seterusnya. Oke. Untuk materi research design sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan deh, nggak apa-apa. Atau ada yang mau konsul terkait rencana penelitian yang akan dilaksanakan juga bisa.
Ada yang bertanya atau menambahkan sesuatu atau penasaran sesuatu juga boleh. Sampai jam 9 menit. Ya, untuk desain penelitian yang intervensional itu kan ada uji klinis sama eksperimental. Kalau uji klinis itu rangkaian penelitiannya itu panjang, pasti dari ada uji klinis fase 1, 2, 3, 4. Misalnya seperti yang dilakukan saat ini ya, terkait vaksin COVID itu kan termasuk uji klinis juga. Nah, itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang di sini. Kalau eksperimental itu salah satu contohnya adalah pre-post design. Jadi, misalnya kita mau melihat suatu efek, misalnya contohnya mudahnya adalah pengaruh pengetahuan terhadap penggunaan vitamin selama pada masa pandemi COVID. Nah, kita bisa mendesainnya dia itu bisa cross-sectional, bisa, cohort bisa, kalau mau eksperimental juga bisa. Nah, eksperimental berarti nanti kita misalnya desainnya adalah pre-post design. Jadi kita sebelum melakukan pemberian intervensi, kita ukur dulu pre-nya itu, pengetahuannya itu seperti apa. Misalnya target kita adalah masyarakat umum aja. Misalnya kita targetnya adalah masyarakat umum. Jadi sebelum kita berikan intervensi, kita ukur dulu pengetahuan mereka menggunakan kuesioner pastinya, diukur dulu. Nah, nanti setelah kita hasilnya tahu, lalu kita memberikan intervensi. Intervensinya bebas. Bisa dengan video, video edukasi, bisa juga dengan poster, atau menggunakan leaflet, atau menggunakan kita memberikan informasi secara langsung. Kalau misalnya kita hanya memberikan leaflet, poster, itu kan hanya sekedar tulisan saja. Ada juga nanti misalnya kita memberikan itu, tapi kita juga menyampaikannya secara verbal. Jadi kita menjelaskannya kepada masyarakat juga. Itu salah satu contoh intervensinya. Nah, nanti intervensinya itu kita lakukan berapa kali, misalnya bertahap. Tahap pertama, kita hanya memberikan pengertian terhadap vitamin. Lalu nanti minggu depan kita memberikannya lagi penggunaan yang baik, terus efeknya yang bagus seperti apa, ada efek sampingnya atau tidak. Jadi misalnya dalam sekian kurun waktu kita memberikan berbagai informasi atau PO terhadap masyarakat tersebut. Lalu setelah itu kita ada misalnya sebelum pemberian intervensi itu kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek uji kita. Pertanyaan-pertanyaannya bisa bilang ganda, bisa apa, nanti bisa dijawab. Jadi kita bisa tahu, selain mengukur pengetahuan dengan kuesioner, kita juga mengukur pengetahuan dengan berbagai pertanyaan tersebut. Lalu kita memberikan intervensi tadi, lalu setelah itu kita nanti, misalnya setelah 1 bulan memberikan intervensi, kita akan mengukur tingkat pengetahuannya dari pasien tersebut dengan pertama menjawab pertanyaan lagi seperti yang sebelumnya dan jelas dengan pertanyaan yang sama, lalu kita akan mengukurnya dengan kuesioner juga seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan data pre dan post. Itu salah satu contoh simpelnya kalau kita menggunakan pre dan post eksperimental. Tadi itu terkait tingkat kepatuhan. Jadi sebelum kita memberikan intervensi itu kepatuhannya bagaimana, lalu kita memberikan intervensi di tengah-tengah terkait konseling, terkait panduan minum obat, terkait
jadwal mengingat minum obat dan lain sebagainya. Terus itu dilakukan misalnya selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan kita cek lagi tingkat kepatuhannya sama tekanan darahnya setelah pemberian intervensi itu seperti apa. Dan tekanan darahnya jadi membaik atau tidak, itu juga bisa. Itu contoh simpelnya sih. Tapi yang jelas kalau untuk eksperimental itu biasanya untuk terkait sampling dan lain sebagainya itu agak lebih strict gitu ya, agak lebih ada aturannya dibandingkan yang observasional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas? Jangan lupa absen ya, nanti kayak minggu kemarin ada beberapa yang tidak absen, tapi ternyata mau dirubah itu ternyata juga udah nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa itu yang akhirnya adalah apa. Jadi nanti jangan lupa absen. Tadi saya buka sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi waktunya panjang. Beneran nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti kan kita ada kuliah Farkin ya, setengah 10 aja. Kita akhiri kuliah Metopen jam 9, karena memang sepertinya sudah paham. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan ditanyakan.